perwakilan buruh. Nah, kita berikan beberapa menit untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tafadhol. Ya, terima kasih Habib Rizik Syihab yang saya pribadi muliakan. Perkenalkan, nama saya Iyut, nama panjang yang Mang Iyut Hasudungan, orang Sumatera. Tapi saya lama di Bekasi, saya di Gabungan Serikat Buruh Mandiri, saya non-muslim, kawan-kawan. Nah, sebelum saya masuk ke yang ingin saya sampaikan dari gerakan buruh, 2011 kalau tidak salah Habib, saya pernah ke sini satu-satunya. Makanya saya ngantarkan teman saya juga yang saya ingat tapi saya lupa, jangan sudah 9 tahun. Waktu itu kejadian framing propaganda FPI itu Pak Habib, yang Fahira Idris pingsan itu waktu itu. Saya ada di sana Habib. Di situ pertama kali saya melihat Abang Jose Rizal, almarhum Abang Jose Rizal, yang mengubah pandangan hidup saya. Kenapa? Karena waktu itu tuh di situ ada Uni Lubis kalau tidak salah. Ada Uni Lubis, wartawan senior. Oke, benar. Sorry. Ya, azan ya, benar. Maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa ba'athil maqama mahmudan. Amin, amin, Allahumma amin. Ba'athil maqama mahmudan alladhi wa'atahu. Rabbi firli wali walidayya. Terima kasih. Jadi waktu 2011 itu Habib dan kawan-kawan, seorang yang saya kenal, saya tahu pribadi, jurnalis senior New Lubis aja kaget begitu almarhum Jose Rizal masuk. Jose Rizal FPI gitu. Jadi maksudnya wah kaget, apalagi saya. Dan kebetulan saya punya tanda kutip
pengalaman personal sama FPI karena salah satu buruh yang saya advokasi namanya Ibu Rosdiana, suaminya dulu kakinya putus gitu, diadvokasi diurusi oleh almarhum Yose Rizal di RSCM saat itu. Jadi nama anaknya dinamai oleh Yose Rizal gitu. Nah, jadi begitu 2011 saya kan waktu itu ya namanya kena framing Habib. Jadi saya langsung datang ke sini tuh udah bawanya misuh-misuh gitu maksudnya. Di situ ada Faira Idris saya ingat sama Uni Lubis lah saya ingat saya. Kalau saya lihat pemaparannya jauh dari yang selama ini saya tidak sangka gitu maksudnya. Semua pertanyaan-pertanyaan yang insinuatif gitu bisa dijawab oleh Habib dengan sangat clear gitu, kristal clear, jernih gitu. Dan saya jadi, oh iya memang betul musuhnya FPI ini, saya waktu itu berkesimpulan pulang dari situ, ya memang media gitu maksudnya. Saya tidak menemukan satu nuansa yang saya selalu baca, saya dapatkan dari media-media mainstream. Jadi itu perkenalan dulu kawan-kawan. Nah gitu. Jadi sejak itu 2011 saya berubah ada yang salah dalam selama ini saya pemahaman sebagai seorang saya beriman kepada Yesus Kristus gitu. Jadi saya salah nih selama ini. Terus saya mencari tahu. Ternyata Habib ya di battle gitu sekolahnya gitu kan gitu, dan itu luar biasa, saya termakan mentah-mentah. Sejak itu 2011 sampai dengan sekarang saya bisa kawan-kawan tahu kalau Twitter saya, kalau yang main Twitter saya kafir radikalis. Akunnya kafir radikal, pernah disuspend ya sama tangan jahil, terus berganti jadi kafir radikalis. Nah, saya ini jadi salah satu non muslim gitu ya yang dipakai argumentasinya, pendapatnya oleh banyak kawan-kawan di aktivis Islam. Jadi saya mengcounter narasi-narasi yang tidak betul gitu maksudnya. Gitu. Saya menjawab apa adanya. Bahkan saya dianggap sempat gegar di keluarga saya bahwa saya jadi mualaf. Betul itu. Jadi sampai adik saya pun sampai kaget, khawatir. Bahkan saya bilang, saya tidak akan berubah iman saya. Tetapi fakta yang saya sampaikan, saya bilang begitu, adalah yang kalian dengar itu tidak betul. Dan saya boleh dicek, Habib, saya itu kafir radikal, jadi saya terbuka nih. Tadi saya bilang kawan, aduh, diminta berbicara kan. Jadi saya terbuka nih, mungkin malam ini mungkin baru yang punya Twitter, oh ini akun kafir radikalis. Saya konsisten selama 9 tahun menghalau semua narasi-narasi Islamfobia. Bahkan saya bikin kesal tokoh-tokoh politik, karena pendapat saya dipakai. Gitu. Saya juga belajar teologi soalnya, Habib. Nah itu, jadi kawan-kawan saya mau nyampaikan perkenalan saya. Jadi saya ini sudah 9 tahun sebenarnya tanpa kawan-kawan tahu, dan saya baru muncul nih terbuka. Saya itu, jadi kalau yang Twitter kafir radikalis ya, nama saya pilih kafir radikal. Jadi karena propaganda kafir dan radikal itu adalah propaganda yang dijalankan negara nih. Jadi saya melawan di sini gitu ya. Mungkin rekaman ini nanti jadi akan viral, nggak apa-apa lah ya. Tapi saya sudah siap. Oke. Nah, Habib, saya itu selalu ini juga diskusi di sini, ada saksi banyak, kawan-kawan saya juga bisa di cross check. Saya berusaha tidak mau berdusta di sini. Saya juga berusaha tidak menambah-nambah dan mengurang-urangin. Jadi saya berdiskusi sama kawan-kawan, saya bilang kebuntuan saya udah buntu. Saya ikut juga aksi reuni 212, Habib. Saya merasa satu-satunya gerakan yang tidak bisa ditutup oleh rezim ini adalah 212 dan kawan-kawan yang pendukungnya Habib gitu. Dan saya begitu mendengar, saya bilang begini, mendengar Habib akan pulang, saya berdoa sekali Habib. Bahkan saya nge-tweet gitu ya, ya Tuhan gitu maksudnya, dengan iman saya gitu, lindungi Habib gitu. Karena kebuntuan oposisi, sebutlah kebuntuan gerakan-gerakan kritis sudah tidak ada lagi. Gitu. Sebulan lebih kami berdemo, diburuh, tidak juga didengarkan. Gitu. Jadi semoga Habib, kedatangan Habib beserta pengikutnya yang luar biasa mencetak sejarah. Tidak pernah ada satupun aksi massa, saya itu pengamat aksi massa, tidak pernah dalam kamus NKRI, tidak pernah ada aksi massa menyambut seorang tokoh sebegitu luar biasanya Habib. Gitu maksudnya. Itu luar biasa. Disangkal atau tidak disangkal, maupun acara YLC tadi malam ada tekanan tidak menyiarkan, tetap fakta tidak bisa dibantah bahwa kedatangan Habib Rizik Syihab adalah satu peristiwa penyambutan aksi massa paling spektakuler dalam sejarah NKRI. Lalu saya beberapa kali, Habib, ini terakhir dari saya pernah, saya tidak mau berpikir
menambatkan pemikiran saya ke sendiri gitu. Saya cari jangkarnya. Salah satu yang saya ajak ngobrol adalah saya 2 kali berkesempatan ke rumahnya Rocky Gerung. Nah, begini saya tukar pikiran, tanpa pikiran tertukar, saya mendapatkan satu hal yang betul makin menguatkan bahwa yang didengung-dengungkan selama ini saya menganggap akal sehat itu Rocky Gerung pakai Monas, monumen akal sehat. Memang betul Pak Habib, bahwa saya merasakan dari tadi saya tidak ada rasa takut, bahkan merasa seperti saya merasa nuansa yang hangat. Bahkan tadi saya salah, saya kira non muslim, saya akhirnya keluar tadi kata saya, maka tadi permisi saya non muslim, boleh gak di sini gitu maksudnya gitu. Tapi tidak ada masa intimidasi seperti tahun 2011 Habib. Saya merasa waktu itu kayak semualah melawan saya gitu maksudnya. Nah, di kebuntuan-kebuntuan seperti ini Habib, saya harus mendaraskan bahwa Omnibus Law ini yang sudah jadi Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja ini banyak kejoliman Habib. Mudah-mudahan kedatangan Habib bukan hanya jadi momentum bersatunya. Bukan kami tidak mendukung rezim ya, tapi kebijakannya banyak yang tidak berpihak pada kami, terutama kaum buruh. Gitu. Nah, semoga kawan-kawan di sini saya minta energinya yang luar biasa Habib, dengan Habib saya dari gerakan buruh, ayo kita saling sinergi gitu. Gitu, Omnibus Law ini jahat, kita wariskan kepada masa depan gitu, tolong dihentikan dengan bagaimana kita menyuarakan bersatu lagi agar saya merasa gini Habib, nyuwun sewu, punten ini kalau bahasa Sundanya. Saya merasa kawan-kawan masih tuntutannya itu masih yang bernuansa teologi gitu Pak Habib gitu, bahwa isu Islam itu masih nomor 1. Menurut kami itu harus di blend gitu Pak Habib gitu, dengan kawan-kawan dengan segala hormat. Di blend kenapa? Biar ketika masa Islam itu bisa mendapatkan simpatik dari masa kiri, masa tengah, saya hakul yakin gitu akan ada terjadi perubahan. Selama ini kita tidak ngeblend, mudah-mudahan suara saya ini bisa merangkul. Saya juga bermati-matian selama ini 9 tahun melawan narasi-narasi Islamophobia gitu. Dan selain itu Pak Habib, saya juga mengaku dosa nih di sini, tanda kutip. Saya itu aktivis Islamophobia sebenarnya di dunia sosial media. Jadi saya aktivis Islamophobia tuh, makanya saya berani datang 2011 itu, saya pengen tahu nih gitu, gimana sih FPI gitu. Jadi saya Islamophobia nih. Jadi 9 tahun ini saya menebus dosa saya menghantam semua narasi, bahkan saya sampai diincar oleh yang saya sebutnya pakai istilah ahlul Pancasila, orang-orang yang merasa paling Pancasila, yang paling bisa merasa mereka paling berjasa bagi negeri ini, paling Pancasila pokoknya lah gitu. Itu Habib. Jadi sekali lagi nama saya Iut, mudah-mudahan ini menjadi awal, karena tidak boleh berpanjang lebar juga, masih banyak kawan-kawan yang mau berbicara. Itu saja Habib, mudah-mudahan kedatangan Habib menjadi momentum persatuan antara masa Islam, masa tengah dan masa kiri. Dan saya sangat yakin Pak Habib bahwa Tuhan yang saya sembah bersama kawan-kawan di sini juga bersama Habib Rizik Syihab. Perjuangan kita belum selesai. Semoga Pak Habib Rizik sehat-sehat selalu, dijauhkan dari tangan-tangan nakal rezim. Juga yang terakhir, selalu menyuarakan keras lantang, karena itu yang saya sukai dari Habib. Saya terinspirasi dari bagaimana cara Habib itu nggak tedeng-tedeng aling gitu. Semoga tidak kena delik undang-undang ITE juga. Itu saja Pak Habib. Maaf saya panjang lebar. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Yud. Nah ini semua bisa lihat di sini. Alhamdulillah kita duduk di sini ya ikhwan. Saya sudah tekankan tadi siang kita ada pertemuan di sini. Saya sampaikan kepada semua bahwa al-adlu lil jami, bahwa justice for all, bahwa keadilan untuk semua, bukan hanya semua manusia, bahkan untuk semua makhluk. Saudara, semua makhluk sampai tumbuhan, binatang sekalipun harus diperlakukan dengan adil, apalagi manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, saudara, wajib kita memperlakukan semua manusia dengan
adil. Jadi nggak usah khawatir, Mas Yud, FPI sudah sekian puluh tahun memang di briefing betul, dididik betul laskar-laskarnya untuk selalu menjunjung tinggi keadilan. Jadi kami bukan musuh umat beragama, kami bahkan bukan musuh pemerintah, bukan musuh TNI, bukan musuh Polri, kami musuh kezaliman, kami musuh kemunkaran. Kemudian soal tadi mungkin sedikit saya garis bawahi, FPI begitu juga kawan-kawan di PKS sebetulnya selama ini bukan hanya memperjuangkan urusan agama, bukan hanya memperjuangkan urusan teologi. Tapi karena memang kami adalah organisasi Islam, PKS juga partai Islam, sehingga media-media itu sudah terlalu lama memframing seolah-olah FPI hanya berurusan soal teologi. Padahal di FPI ini kita punya badan ahli front yang mengkaji semua masalah. Bahkan sebelum ribut-ribut soal Omnibus Law, FPI sudah gelar lebih dulu sejak bulan Januari kita sudah gelar aksi, sudah gelar demo untuk menolak Omnibus Law. Karena kita sudah mendapat bocoran apa isinya, bagaimana arahnya, karena kita juga punya kawan-kawan di DPR yang memberikan informasi. Hanya saja media-media mainstream ini memframing seolah-olah FPI tidak tahu menahu soal Omnibus Law, nggak tahu menahu soal urusan ekonomi, nggak ngerti soal kebijakan-kebijakan negara. Dipikirnya FPI ini cuma ngurusin soal agama, soal dakwah, soal tablik akbar. Nah maka itu sekali lagi memang framing media sangat jahat ya kawan. Jadi tidak usah khawatir Mas Yud, kalau bicara soal membela buruh kita akan berjalan bersama. Enggak usah khawatir, kita semua saudara akan memperjuangkan nasib rakyat Indonesia termasuk nasib para buruh. Bahkan PKS yang ada di samping kami pun insya Allah akan tetap bergandeng tangan dengan kita untuk membela semua rakyat Indonesia. Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, kami juga sudah punya tim membaca draft terakhir yang ditandatangani oleh Presiden soal Omnibus Law. Dan kita sedang mengkaji ayat per ayat, kata per kata. Nah, sebab FPI ini punya kebiasaan, dia tidak akan bersuara sebelum dia baca. Dia tidak akan bergerak sebelum betul-betul dikuasai materinya. FPI ini nggak bakal mengajukan apapun, apakah itu keberatan atau menerima sebelum kita memahaminya secara komprehensif. Alhamdulillah tim itu saat ini dipimpin oleh Pak Haji Munarman yang kebetulan punya kapabilitas dan kemampuan dalam soal bidang hukum maupun ketenaga kerjaan. Insya Allah nanti bisa kita kaji bersama, kita bisa berjuang bareng, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ini saya hanya punya satu paragraf kalimat yang ingin saya sampaikan. Di negara-negara sosialis komunis, pada umumnya cari duit susah, tapi pajak rendah. Ada keseimbangan, cari duit susah, pajak rendah. Itu ciri-ciri sosialis komunis. Sementara di negara-negara liberalis kapitalis cari duit gampang, tapi pajaknya selangit. Nah, jadi ada keseimbangan. Nah, Islam menawarkan bagaimana cari duit mudah, pajak rendah. Yang terjadi di Indonesia saat ini bukan Islam, bukan sosialis, bukan liberalis. Kenapa? Cari duit susah, pajak tinggi. Ini kan jadi rusak-rusakan ini. Kira-kira jelas gak? Paham? Yang benar. Apaan? Jadi saya ulangi nih. Di negara sosialis komunis, cari duit susah, tapi pajak rendah. Di negara liberal kapitalis, cari duit bebas, gampang. Setiap orang individu dia bisa memperkaya diri, tapi pajaknya tinggi. Di Indonesia cari duitnya susah, pajaknya tinggi. Nah, kita dari kalangan gerakan Islam ingin menawarkan ekonomi yang nyari duitnya gampang, saudara, pajaknya rendah. Mau gak begitu? Yang benar? Betul? Ya kalau mau berjuang. Jangan cuma mau, begitu diajak turun, mikir dulu. Nah, tapi insya Allah yang hadir di sini semua punya semangat. Takbir. Shallu ala Nabi.